Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Bapak dan saudara, pegang kitab halaman 33, masalah yang kelima. Mas'alatun wa kam kitaban unzila ala anbiya'ihi. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa adaman nafa bihima wa bi'ulumihima fi darani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun wa kam kitaban unzila ala anbiya'ihi. Fal jawabu mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin. Anzalahu Allahu minha asyratu kutubin ala Adam alaihi salamu. Wa anzalallahu ta'ala minha khamsina kitaban ala Syisa alaihi salamu. Wa anzalallahu ta'ala minha salasina kitaban ala Idris alaihi salam. Wa anzalallahu ta'ala minha asyra kutubin ala Ibrahim alaihi salam. Wa anzalallahu ta'ala al-Injil ala Isa alaihi salam. Wa anzalallahu ta'ala at-Taurata ala Musa alaihi salam. Wa anzalallahu ta'ala az-zabura ala Dawud alaihi salam. Wa anzalallahu ta'ala al-furqan ala Muhammadin al-Mustafa. Wa dhalika ma ruwiya an Ubay ibn Ka'bin annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam anzalallahu ta'ala min kitabin faqala mi'atun wa arba'atu kutubin minha ala Adam asyru suhufin wa ala Syisa khamsuna suhifatan wa ala Akhnukh wa huwa Idris salasuna suhifatan wa ala Ibrahim asyru suhaifa wa Tauratu wal Injilu wal Zaburu wal Furqanu kama dzakarahu Asy-Syarbiniyu fi tafsirihi. Bapak hadirin saudara, jamaah Majelis Taklim Masjidul Yakin, wabil khusus Mamanda Bapak Kiai Haji Ghazali Musannif, Ketua DKM, para pengurus yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam kajian kitab Tauhid Masail Abil Laits. Kemarin sudah kita bahas tentang bahwasanya bagaimana beriman kepada kitab-kitab. Bahwasanya kita meyakini Allah menurunkan kitab tersebut kepada para nabinya dan kitab tersebut adalah bukan makhluk. Dia itu qadim, karena menyangkut dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemarin kita meyakini bahwasanya karena itu kalamullah yang ada di kitab-kitab itu firman Allah, kita yakini itu bukan buatan manusia. Tetapi dalam realitas sekarang ini, mengapa orang yang mengamalkan kitab yang dari langit tapi kok bertentangan dengan Al-Quran? Bagaimana tuh terhadap ayat-ayat kitab suci tersebut? Maka kita punya satu keyakinan bahwasanya selama ayat-ayat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka kita yakini itu adalah kalamullah. Tetapi bila bertentangan dengan Al-Quran, maka itu bukan kalamullah. Itu buatan manusia. Sebab apa jaminannya kemarin? Kalau memang Al-Quran itu buatan manusia, maka itu pasti kita akan temukan banyak sekali pertentangan antara satu dengan yang lain dalam ayat Al-Quran.
ternyata di Quran itu tidak terjadi. Kalau begitu kesimpulannya, Al-Quran itu kalamullah. Selain Al-Quran, itu yang bertentangan dengan Al-Quran, itu bukan kalamullah. Nah, kenapa? Karena memang tidak ada jaminan. Kalau Al-Quran jaminan dari Allah, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri akan menjaganya. Jaminan dari Allah. Kalau kitab-kitab yang lain tidak ada jaminan dari Allah. Nggak ada yang hafal. Sehingga ada orang yang hafal kitab Taurat, Nabi Uzair itu dianggap oleh mereka sebagai anak Allah. Kenapa? Hafal Taurat. Nah, sekarang berapa kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya? Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun, sebuah masalah. Wa kam kitaban, dan ada berapakah kitab unzila yang diturunkan oleh Allah ala anbiya'ihi kepada para nabinya? Berapa jumlah kitab yang Allah turunkan kepada para nabi? Fal jawabu, maka ada jawabannya mi'atu kitabin. Ada 100 wa arba'atu kutubin, dan 4. Ada 104. Jadi jumlahnya ada 104. Anzalahullahu minha. Allah turunkan dari 104 itu asyra kutubin ala Adam alaihi salam. Jadi dari 104 itu 10 Allah turunkan kepada Nabi Adam berupa suhuf, lempiran-lempiran. Wa anzalahu Allah Ta'ala minha khamsina kitaban ala Syisa alaihi salam. Dan Allah Ta'ala turunkan dari 104 itu 50 kitab ala Syis alaihissalam kepada Nabi Syis alaihissalam. Dan 60, tinggal 40 lagi. Wa anzalahullahu ta'ala minha salasina kitaban ala Idris alaihissalam. Dan Allah Ta'ala turunkan dari 104 itu sebanyak 30 kitab ala Idris alaihissalam kepada Nabi Idris. 90 dah. 10 Nabi Adam, 50 Nabi Syis, 30 Nabi Idris. Nah, tinggal 10 lagi. Wa anzalallahu ta'ala minha, dan Allah turunkan dari 104 itu asyra kutubin, 10 kitab ala Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ibrahim. 100 dah. Nah, yang 4 apa tuh? Wa anzalallahu ta'ala al-injil ala Isa alaihissalam. Dan Allah turunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Wa anzalallahu ta'ala at-taurat ala Musa alaihissalam. Allah Ta'ala turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa anzalallahu ta'ala az-zabur ala Daud alaihissalam. Dan Allah turunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Wa anzalallahu ta'ala al-furqana ala Muhammadin al-Mustafa. Dan Allah turunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad al-Mustafa, Nabi pilihan. Jadi bahwasanya Al-Quran, kitab yang Allah turunkan itu 104. Yang 4 ini kita sudah tahu, Taurat, Injil, Zabur, Quran. Taurat Nabi Musa, Injil Isa, Zabur Nabi Daud, Quran kepada Nabi Muhammad. Yang 100 itu berupa suhuf, ya 10 buat Nabi Adam, 50 Nabi Syis, 30 buat Nabi Idris, dan 10 buat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini kitab-kitab yang Allah turunkan. Dari mana ini beliau mengambil keterangan seperti ini? Berdasarkan hadis Nabi di bawah nih. Wadzalika, dan keterangan seperti atas itu marwiya an Ubay bin Ka'bin, berdasarkan hadis riwayat dari Ubay bin Ka'ab. Annahu, bahwa sahabat Ubay sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan sahabat Ubay? Kam anzalallahu ta'ala min kitabin. Kam, berapa banyak anzalallahu ta'ala, Allah Ta'ala turunkan min kitabin, dari kitab.
Ya Rasul, Allah nurunin kitab itu berapa banyaknya? Faqala, maka Rasulullah menjawab, mi'atun wa arba'atu kutubin, 104. Minha, dari 104 itu, ala adama asyuru suhufin, kepada Nabi Adam sebanyak 10 suhuf. Wa ala syisa khamsuna sahifatan, kepada Nabi Syis sebanyak 50. Wa ala akhnuha, dan diturunkan kepada Nabi Akhnuh, wa huwa Idris, itu Nabi Idris, salasuna sahifatan, 30 suhuf. Wa ala Ibrahim asyru sahaifa, diturunkan kepada Nabi Ibrahim sebanyak 10 suhuf. Wa Tauratu, kitab Taurat, wal Injilu, kitab Injil, wal Zaburu, kitab Zabur, wal Furqanu, dan kitab Al-Quran. Kama dzakarahu Syarbini fi tafsirihi, sebagaimana keterangan yang disebutkan, dijelaskan oleh Imam Asy-Syarbini dalam tafsirnya. Jadi hadis ini dikutip oleh Imam Syarbini dalam tafsirnya, yang menjelaskan bahwasanya Allah menurunkan 104 kitab. Bapak dan saudara, tentunya yang dikutip oleh Imam Syekh Nawawi Banten itu hanya hadis ini. Yang jelas banyak riwayat yang bertentangan tentang jumlah dari kitab yang Allah turunkan. Bukan hanya 104, bisa 300, bisa 200, bisa lebih dari itu. Nah, kenapa kok yang diambil ini? Ya karena ini yang mendekati apa yang paling sahih dari riwayat-riwayat tersebut. Sehingga sikap kita nih nanti akan dijelaskan, jangan membatasi bahwasanya Allah hanya menurunkan 104 dengan menafikan riwayat-riwayat, meskipun yang paling sahih riwayat yang ini. Kenapa demikian? Sebab boleh jadi yang benar itu yang lain, bukan yang ini. Meskipun hasil penelitian dari perawi-perawi hadis itu ini yang paling sahih, sehingga yang diambil jadi patokan. Tetapi dalam ukuran akidah itu kita tidak boleh membatasi hanya 104. Boleh jadi nanti ada lebih. Nah, sebab kalau nanti kita hanya membatasi itu, padahal Allah menurunkan lebih dari itu, kita salah. Nah, jadi yang aman adalah kita percayai seperti, tapi kita tidak membatasinya kalau jumlahnya bisa lebih dari 104 kitab. Nah, tadi Allah menjelaskan tentang Nabi Syis. Siapa sih Nabi Syis itu? Yaitu anaknya Nabi Adam. Syisun ma'nahu hibbatullah. Syis maknanya adalah hibatullah, atau wakila atiyatullah, pemberian Allah, anugerah Allah, itu Nabi Syis. Wa huwa ibnu Adam, dia itu anak laki-laki Nabi Adam, lisulbihi, anak kandungnya, kana min ajmali auladihi, dia anak yang paling tampan. Jadi gini Pak, konon dia ini satu-satunya anak yang enggak kembar. Siti Hawa itu 40 kali hamil, semuanya kembar, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Ya, Qabil dan Habil itu, Qabil ada pasangannya perempuan, Habil ada pasangan perempuan. Qabil ini tampan, Habil itu buruk rupa, jelek, belesak. Nah, Qabil ini dijodohkan oleh Nabi Adam, dapat pasangannya Habil. Jadi Qabil pasangannya Qabil pasangannya jelek, ya Habil pasangan cantik. Tapi Qabil dapat yang jelek, Habil dapat yang cantik. Itu jadi kawin incest, kawin sedara itu di zaman Nabi Adam boleh. Kenapa? Manusia nggak ada lagi. Kalau mau dikawinin sama yang lain, mau dikawinin sama siapa? Jadi syariatnya saat itu anak
kembar, ya itu tidak boleh dikawinin, harus kawin silang. Jadi kembar pertama hamil, kemudian kembar kedua lagi, kembar lagi, itu yang disilang. Nah celakanya Qabil ini yang tampan dapat yang jelek, Habil yang buruk rupa dapat yang istri yang cantik. Qabil nggak terima. Nah akhirnya supaya dapat keadilan, bahwasanya memang Habil berhak dapat istri yang cantik, Qabil berhak dapat istri yang jelek, di semuanya dua-duanya suruh berkorban. Korbannya apa? Korbannya kambing kibas. Nah, yang ikhlas korbannya diterima oleh Allah, naik ke atas langit. Sedangkan korbannya si Qabil nggak diterima. Korbannya Qabil nggak diterima, sehingga ini memicu hasud si Qabil, sehingga Habil dibunuh. Nah, ketika dia membunuhnya ini, dia bingung ini. Orang saudaranya udah mati, bagaimana cara memperlakukan mayat? Dia bingung karena saat itu belum pernah terjadi pembunuhan. Belum pernah terjadi orang mati itu gimana? Itu selama-lamanya itu mayat digotong-gotong tuh. Dibawa ke sana kemari, ketakutan ketahuan bapaknya. Nah, akhirnya Allah ngutus seekor burung yang menguburkan temannya yang mati. Oh, caranya demikian. Tuh ceritanya Qabil dan untuk Nabi Syis ini dia enggak ada tidak ada kembarannya. Nabi Syis ini anak Nabi Adam yang paling tampan, wa afdalihim, paling mulia, wa asbahim, paling mirip bi abihi terhadap Nabi Adam, sehingga wa ahabbahum ilaihi, Nabi Adam sangat mencintainya. Wa asa sab'u mi'atin wasnatai asyrata sanatan, dia hidup umurnya 712 tahun. Umurnya 712 tahun. Kita saja umur 100 tahun hampir jarang ada. Jangankan sampai 100, umur 50 aja jalannya udah goyang, udah dingdet, asam urat. Nah, apalagi sampai 700. Nah, ini Bapak dan Saudara, ini umur umat Nabi terdahulu panjang-panjang tuh, sampai 712 tahun. Nah, kalau begitu bagaimana? Ya amalnya sangat banyak, sehingga Nabi Muhammad itu pernah cemburu. Umat-umat Nabi-Nabi terdahulu umurnya panjang-panjang, kesempatan berbuat baik sangat banyak. Akhirnya Allah hadiahkan malam Qadar. Ya, malam Qadar itu kalau dia beribadah di satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Jadi kalau selama dia hidup, ya, dia hidup umur 65 tahun dipotong 15, 45 kali 83, wah berarti udah lumayan, itu banyak sekali. Kalau 10 aja udah 830 tahun dia. Ya, kalau sampai 45 tahun dia mengalami malam Qadar kali 83, udah ribuan tahun. Ini meskipun umurnya pendek umat Nabi Muhammad, tapi kualitasnya luar biasa. Terus lanjutnya, wa Idrisun, siapa Nabi Idris itu yang dapat suhuf sebanyak 30 lembar? Idrisun, Nabi Idris ismu Akhnuh, namanya adalah Akhnuh au Khonuh. Sumya Idrisa, dia diberi nama Idris li kasrati dasi al-kutubah, karena banyaknya membaca buku. Nabi Idris nih, saking banyak baca, akhirnya dapat julukan Idris. Nah, kalau kita ini lebih banyak dengar ketimbang membaca. Buktinya dikasih buku, bukunya digeletakin.
Ini literasi. Ini kenapa saya ngaji dikasih kitab begini? Maksudnya untuk melatih kita supaya rajin baca. Ini lemahnya orang Indonesia dibandingkan dengan yang lain itu, kita budaya bacanya sangat-sangat kurang sekali. Sangat kurang, lebih dengerin handphone, lihat handphone, nonton timbang membaca. Nah, dikasih buku, bukunya digeletakin, dengerin. Lebih seneng denger ketimbang membaca. Nah, orang bahayanya nih kalau cuma timbang dengerin, tidak membaca, itu bahayanya tidak bisa menganalisa. Kalau dia membaca, itu kan kalau yang namanya literasi itu sekarang di sekolah-sekolah itu ada literasi. Literasi itu dia membaca, menganalisa sekaligus juga menulis. Dia membaca, memahami, kemudian menganalisa. Setelah itu ditulis ulang apa yang dia tangkap dari apa yang dia baca. Nah, kalau orang itu hanya mendengar, itu bahaya, kebenaran sepihak. Tidak bisa dia menganalisisnya. Itu bahayanya orang hanya mendengar tidak dibarengi dengan membaca. Ini makanya saya berupaya untuk itu, biar supaya orang pada membaca itu dipegang bukunya, dibaca. Wa huwa awwalu man khatta bil qalami. Wa huwa, dan Nabi Idris itu adalah awwaluman, orang yang pertama kali khatta bil qalami, menulis dengan pena. Itu Nabi Idris. Wa nadhara ilman nujumi wal hisabi, dan orang yang pertama kali mempelajari ilmu astronomi dan ilmu berhitung. Itu mulai astronomi dan ilmu berhitung dipelajari di zaman Nabi Idris, ya karena dia seorang pelajar. Wa awwalu man khata thiyaba wa labisa, dan orang yang pertama kali menjahit pakaian wa labisaha, dan memakainya. Sebelumnya orang itu pakai baju dari kulit. Jadi kulit apa saja tuh binatang yang dia buru, dia sembelih, kemudian dijemur, dijadiin pakaian. Nah, Nabi Idris ini orang yang pertama kali menjahit, bikin pakaian. Nah, tentunya yang dijahit itu kan bahan itu dari apa? Dari benang. Nah, dia ini orang yang pertama kali membuat industri pemintalan kapas atau sutra jadi benang, kemudian ditenun, kemudian dipotong-potong, dijahit. Ini orang yang pertama kali membuat pakaian dari Nabi Idris. Wa kanu min qablihi yalbasunal juluda, wa kanu, dan mereka manusia min qabli, sebelum Nabi Idris, yalbasunal juluda, memakai kulit, pakaian dari kulit, baju dari kulit, tidak pakai bahan. Wa awwalu man ittakhadha silaha wa qatalal kufara, dan orang yang pertama kali membuat pedang, wa qatalal kufara, dan berperang kepada orang-orang kafir. Ini orang yang pertama kali bikin pedang Nabi Idris. Ya, jadi dari kata suka belajar, suka baca buku, akibatnya dia jadi pinter. Nah, makanya ada istilah jendela, buku itu ada jendela dunia. Jadi buku itu jendela dunia. Kita nggak perlu pergi kemana-mana, cukup di rumah baca buku. Buku apa? Buku tentang budaya negeri orang lain. Nah, dari situ kita tahu, oh negeri ini, presidennya ini, luas negara ini, penduduknya mayoritas begini, suku bangsa ini, penghasilannya, income per kapitanya sekian per tahun. Kita tahu betul. Dari mana? Karena dari membaca. Jadi orang-orang yang menguasai informasi dengan banyak membaca, ini orang yang menguasai dunia. Sekarang ini bukan lagi kekuatan fisik, tapi kekuatan informasi. Orang yang menguasai informasi, dia orang yang menguasai dunia. Tuh. Dah, itu tentang Nabi Idris. Nah,
Sekarang isi daripada suhuf itu apa sih? Nah, suhuf itu isinya ya nasihat-nasihat. Isinya nasihat. Wakila dan konon katanya inna fi sufi Ibrahim. Sesungguhnya di dalam suhufnya Nabi Ibrahim hadil kalimati, kalimat-kalimat ini. Jadi di dalam kitab suhufnya Nabi Ibrahim itu ada berisi kalimat yang berupa ajaran-ajaran akhlak. Yang bagi lil akili ayyakuna hafizan li lisanihi, yang bagi seyogianya lil akili bagi orang yang berakal ayyakuna bahwa ia hafizan senantiasa menjaga li lisanihi bagi lisannya. Jadi orang yang berakal itu harus menjaga lisan. Artinya apa? Sebelum dia berbicara itu harus punya konsep apa yang harus dia utarakan. Jangan sampai tanpa konsep sehingga materi yang disampaikan terkesan asal-asalan. Terlebih bila audiensnya itu ngompor-ngomporin, maka yang terjadi keluar tutur kata yang tidak pantas, tidak senonoh. Sehingga orang itu harus berlatih berbicara dengan baik, pilih diksi, kata-kata yang tidak menghasut, tidak merendahkan, tidak mencaci, tidak memaki orang. Nah, ini perlu dilatih berbicara. Orang yang berakal itu jaga lisannya, bicara seperlunya. Arifan bizamanihi. Orang yang berakal itu harus ngerti tentang perilaku zaman. Nah, zaman sekarang ini zaman apa? Zaman medsos. Ya, harus ngerti perilaku zaman. Nah, supaya kontennya tidak diisi yang gak karu-karuan, dia masuk di situ. Mengisinya, ikut memberikan warna. Gak boleh kita diam aja. Kita harus masuk ke situ memberikan warna supaya apa? Supaya ada perimbangan. Konten-konten yang tidak bagus itu bergeser atau paling tidak dipenuhi oleh konten-konten kita yang baik-baik. Ya, apa sajalah pokoknya yang positif. Apa kita bikin konten cara membuat manisan, cara membuat makanan, cara wudhu yang benar, cara azan yang baik, apa saja. Maksudnya apa? Untuk menutup konten-konten yang tidak baik. Nah, sekarang ini kan di YouTube itu udah macam-macam lah, apa aja ada, nggak karu-karuan. Yang paling laku itu misteri. Ya, bahwa kalau udah sifat-sifatnya klinik misteri itu banyak orang yang nontonnya itu, penontonnya. Nah, ini yang orang yang berakal harus ngerti perilaku zamannya. Muqbilan ala sya'nihi, dan menghadapi masalah dirinya. Jadi nggak usah ngurusin orang lain, urusi dirinya sendiri dulu. Ya, sambil belajar, berbenah diri, melihat, memandang, belajar daripada perilaku orang. Jadi bukan untuk menilai orang lain, menilai diri kita sendiri. Kita ngaji begini untuk menilai diri kita, bukan untuk membaca orang lain, membaca diri kita. Kan kalau istilah ngaji itu ke bahasa Jawa, ngaji ngasah ning ajine diri. Itu namanya ngaji. Ngaji ngasah ning ajine diri, itu ngaji itu. Jadi kita mengasah mengasah kepekaan diri kita, itu namanya ngaji. Qala ba'dum, sebagian ulama berkata at-Tauratu wal Injilu ismani ibraniyani wa qila suryaniyun kazzaburi. Sebagian ulama berkata at-Taurat wal Injil, kitab Taurat dan Injil ismani, dua nama, Ibraniyani yang berbangsa Ibrani, Wakila dan konon Suryaniyun berbangsa Suryani,
kazaburi, seperti kitab Zabur. Ini bahasanya bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu hampir sama dengan bahasa Arab. Nah, ini saya punya teman yang pernah kuliah di Mesir cerita. Jadi pendeta-pendeta Nasrani di Mesir sana tuh pakaiannya sama kayak kiai-kiai gitu, pakai gamis, pakai sorban, pakai udang-udang. Dia baca Injilnya tuh kayak kita baca Quran. Jadi keras-keras, hampir mirip dengan bahasa Arab. Nah, kita yang kagak ngerti, ketemu mereka lagi baca Injil, kita cium tangan. dikira Habib, padahal bukan. Tuh, jadi bahasanya hampir sama dengan bahasa Arab. Karena satu rumpun, hampir mirip bahasanya. Ya, seperti nama Jibril, Mikail, Israfil, Israel, itu bukan bahasa Arab. Ya. Bukan bahasa Arab itu. Nah, ini hampir mirip dengan bahasa Arab. Wakila sumiyat Tauratu bidzalika. Konon kitab Taurat diberi nama dengan nama Taurat li'anna fiha, karena sesungguhnya di dalam kitab Taurat nuran, ada cahaya. Jadi kitab suci itu berisi pencerahan. Maksudnya cahaya itu pencerahan, bukan kita buka terang, bukan. Maksudnya pencerahan. Yakhruju bihi minadh-dhalali ilal huda, yang dapat mengeluarkan dengan cahaya itu dari kesesatan menuju petunjuk hidayah. Kama yakhruju binari, sebagaimana bisa keluar dengan cahaya api minadh-dhalami, dari kegelapan ilan nuri, kepada cahaya terang benderang. Tuh, jadi bukan berarti di dalam kitab Taurat ketika kita buka langsung terang, bukan. Maksudnya itu, ini bahasa kiasan, pencerahan. Orang yang membaca kitab Taurat, kitab suci itu, dia dapat pencerahan. Yang tadinya tidak mengerti Tuhan, jadi ngerti Tuhan. Yang tadinya bermusuhan, jadi bersaudara. Yang tadinya tidak mengerti mana benar mana salah, jadi ngerti. Yang tadinya tidak ibadah, jadi ibadah. Kenapa? Karena dapat pencerahan dari kitab suci. Nah, begitu juga orang ngaji itu. Orang ngaji bukannya mungkin benar, malah jadi bermusuhan. Ini maksudnya apa itu yang dikaji itu? Mestinya orang mengkaji itu supaya dapat pencerahan, sehingga dengan demikian hatinya tercerahkan, bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, kalau orang ngaji, pulang ngaji hatinya jadi kasar, jadi marah. Yang diaji apa itu? Nah, itu makanya kitab suci itu berisi pencerahan. Wakila, dan konon disebut kitab Taurat itu, kalau tadi alasannya itu karena dalam kitab itu ada pencerahan. Wakila, dan konon katanya li'anna aktsaraha talwihatun wa ma'aridu. Ya, konon bahwa sesungguhnya mayoritas atau kebanyakan isi kitab Taurat itu berupa isyarat wa ma'aridu, dan sindiran-sindiran. Itu bahasanya sindiran dan isyarat-isyarat. Itu nasihat-nasihat. Tidak ada hukum-hukum tuh. Mayoritas ada hukum tapi sedikit, yang isi adalah nasihat-nasihat. Kalau di Quran kan tuh lengkap semuanya tuh. Ada sejarah, ada nasihat, ada kabar-kabar tentang gaib, ada hukum-hukum ya sosial kemasyarakatan, ya hukum jinayat, ada hukum muamalah, ada munakahah, ada hukum waris. Itu lengkap Quran tuh. Kenapa? Karena menjadi penyempurna dari seluruh syariat yang pernah ada. Quran tuh. Nah, kalau di dalam selain itu enggak. Karena memang masyarakatnya belum kompleks. Al-Quran ini diturunkan untuk konsep kehidupan manusia ya akhir zaman nanti, yang konsep sampai sekarang nih. Jadi lengkap semuanya itu. Nah, tinggal orang itu menggalinya sesuai dengan zamannya, sehingga tafsir itu tidak akan pernah berhenti ditulis orang, ditulis ulama, akan terus berkembang.
Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama berkata, sumiyal injilu, kitab disebut dengan Injil, bidzalika, dengan nama Injil, seperti itu, li'anna fihi, karena sesungguhnya di dalam kitab Injil tausi'atan, ada perluasan hukum, lam takun fit Taurati, yang dulu tidak ada di dalam kitab Taurat. Idh hulilla fi asya'u kanat muharramatan fit Taurati, karena di dalam kitab Injil banyak sekali hal-hal yang dihalalkan yang dulu di dalam kitab Taurat diharamkan. Oh, ini yang dulu di dalam kitab Taurat diharamkan, sekarang di dalam Injil itu diperbolehkan. Contohnya, dulu itu orang Yahudi kalau bininya haid itu nggak boleh kumpul serumah. Jadi kalau bininya haid itu diusir, nggak boleh di rumah, dibikin ada kamar ada rumah sendiri. Nah kalau itu nggak apa-apa, boleh kumpul di rumah asal tidak boleh disetubuhi. Itu salah satu contohnya itu. Wakila, dan konon summiya bidzalika, dinamakan kitab Injil listikhraji khulasata nurit Taurati, karena kitab Injil itu mampu mengeluarkan ringkasan cahaya kitab Taurat. Itu konon katanya demikian. Nah, Bapak dan Saudara, kita masuk sekarang kepada kitab Quran. Kalau kitab-kitab yang lain itu langsung diturunkan. Kalau Al-Quran ini, kalau kitab yang lain langsung diturunkan semuanya tuh. Kalau kitab Quran ini diturunkan itu 2 kali. Yang pertama diturunkan secara keseluruhan, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah fi samai dunya. Kemudian diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, nuzul Quran itu munajjaman, diturunkan secara parsial sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh Nabi Muhammad. Sehingga dengan demikian Al-Quran itu kontekstual, sesuai dengan zaman apa yang dialami oleh Nabi Muhammad, Quran itu turun, ayat itu turun. Nuzulul Qur'ani munajjaman mufarraqan, proses turunnya Al-Quran itu munajjaman secara berangsur-angsur, mufarraqan, dan terpisah-pisah. Berapa lama itu? Fi 23 sanatan, selama 23 tahun. Oh, lama sekali nih Al-Quran diturunkan tuh, 23 tahun. Berangsur-angsur sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialami Nabi. Wa nuzuluhu fi lailatul qadri, dan turunnya Al-Quran fi lailatul qadri, pada malam qadar, daf'atan wahidatan, sekaligus, fi baitul izzah, diturunkan di Baitul Izzah, wa huwa mahalun, Baitul Izzah adalah suatu tempat fi samai dunya, di langit dunia. Wallahu alam, di langit tingkat keberapa ini? Dari Lauhul Mahfuz Allah turunkan ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Qadar. Kalau dalam tafsir Nawawi, tafsir Al-Munir, itu juz 2, Al-Quran diturunkan pada malam Qadar itu tanggal 24. Syekh Nawawi Banten menjelaskan itu tanggal 24 Ramadan. Jadi kalau dari penjelasan beliau, malam Qadar itu tidak hanya terjadi di malam ganjil, boleh jadi di malam genap. Terbukti keterangan beliau bahwasanya turunnya Quran secara sekaligus itu pada malam Qadar, tanggal 24 Ramadan. Wallahu alam, itu penjelasan beliau demikian. Nah, sekarang kenapa Quran itu disebut dengan Furqan? Sumiyal Qur'anu Furqanan, Al-Quran disebut dengan Furqan, diberi nama Furqan.
li farqihi bainal haqqi wal batili, karena Al-Qur'an membedakan antara perkara hak dan batil. Nah, disebut furqan karena dia berfungsi memisahkan yang benar dan yang salah. Wali kaunihi munajjaman, dan karena proses penurunannya munajjaman secara berangsur-angsur, wa mufarraqan dan dipisah-pisah, fi sinina katsiratan dalam beberapa tahun. Jadi surat Al-Baqarah tuh yang 286 itu enggak langsung turun begitu. Jadi pisah-pisah. Ayat tentang berbakti sama orang tua turun pada waktu kejadian. Tentang warisan turun pada waktu masalah itu terjadi. Tidak langsung Al-Baqarah turun begitu, enggak. Itu terjadi secara berangsur-angsur sehingga disebut dengan furqan. Berapa lama? Ya dalam 23 tahun. Wasummiya Qur'anan, dan Al-Qur'an itu diberi nama Qur'an. Apa sih Qur'an itu? Berarti bacaan. Li'annahu qama maqamat Taurati wal Injila waz Zabura fi kasratil qiraati, karena Al-Qur'an itu menduduki kedudukan kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Zabur, fi kasratil Taurati, dalam segi sering dibaca, banyak dibaca. Jadi kitab Al-Qur'an ini ya sering dibaca orang. Setiap sholat 5 waktu itu pasti dibaca. Ya paling tidak Fatihah. Fatihah itu kan setiap rakaat itu dibaca. Sehari semalam 17 rakaat, berarti 17 kali dibaca. Itu yang fardu. Belum lagi yang sunnah. Jadi sering-sering dibaca. Nah, begitu juga dengan kitab Taurat, Injil, Zabur dan kitab Taurat, Injil dan Zabur itu juga banyak dibaca oleh umatnya. Wal haqqu adamul hasril kutubi. Nah, ini seperti yang saya ungkap tadi di awal. Wal haqqu, dan pendapat yang benar, adamu hasril kutubi, tidak boleh membatasi kitab-kitab itu fi adadin muayyanin, di dalam bilangan yang tertentu. Kita nggak boleh membatasinya jumlahnya 104, enggak. Meskipun riwayatnya tadi demikian. Likasrati ikhtilafir riwayati, karena banyaknya pertentangan riwayat yang menjelaskan tentang berapa banyak Allah turunkan kitab. Meskipun tadi yang lain sahih itu. Bal al wajibu, tetapi yang wajib bagi kita ayyatakida, bahwa hendaklah kita meyakini annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala anzala kutuban, banyak menurunkan kitab-kitab, minas samai, dari langit. Tetapi wa yu'ariful kutubal arba'ata, dan Allah memperkenalkan 4 kitab itu. Nah, kalau yang lain-lainnya ya kita percaya saja. Tapi kalau yang 4 ini tidak boleh kita tidak percaya. Harus percaya, karena itu jelas-jelas diturunkan, jelas-jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau yang lain-lainnya boleh, kita wajib meyakini, tetapi jangan membatasi 100 atau 104. Bahkan kalau ada keterangan yang lain menyatakan demikian, kita juga wajib mempercayainya. Sebab boleh jadi Allah menurunkan lebih daripada 104, lebih banyak dari itu. Mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil anbiya wallahu a'lamu bissawab. Bapak dan Saudara, demikian. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا حلالا طيبا مباركا في حمدا يوافي نعمك ومزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا زدنا علما. الحمد لله على كل حال. نعوذ من حال أهل النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين استمعوا القول فاتبعوا أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله. الحمد لله رب العالمين.